ini bertujuan agar para peserta SIW 2023 memahami kondisi, tantangan, arah pengembangan, dan upaya yang dilakukan stakeholders pasar modal syariah Indonesia dalam mengembangkan teknologi pasar modal syariah. Sebelum kita mulai acara siang ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sporting and Community Partner yang mendukung Syariah Investment Week 2023 dari Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam FOSE. Komunitas Investor Saham Pemula ISP. Ngerti Saham. Syariah Saham. Syariah Investor Generation SIG. Masyarakat Ekonomi Syariah MES. Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI. Fornas MEBI. Garda Milenial. Dan Galeri Investasi dan Galeri Investasi Syariah seluruh Indonesia. Sebelum lanjut ke sesi talk show, mengingatkan kepada seluruh peserta, baik yang online maupun offline, untuk segera lakukan login dan juga check-in pada menu conference hall website SIW untuk mengikuti undian door prize. Pemenang door prize akan diumumkan di akhir acara, atau untuk yang door prize-nya akan diumumkan setelah seminar berakhir ini. Dan untuk itu tanpa berlama-lama lagi, seminar ini akan dimoderatori oleh co-founder Syariah Saham. Tentu saja yang sudah tidak asing lagi, Mas Adi Nugraha. Selamat pagi, Mas. Mantap. Dengan demikian langsung saja kita undang dan kita langsung naik ke atas panggung. Kami undang beri tepuk tangan sekali lagi, Mas Adi Nugraha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi ya, kurang semangat nih sepertinya nih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Halo sahabat IDEC Islamik, apa kabarnya? Baik, luar biasa baik ya, alhamdulillah. Waduh, saya agak sedikit deg-degan nih, biasanya di belakang layar, ini suruh di depan layar nih. Oke, perkenalkan, saya Adi Nugraha, saya co-founder dari Syariah Saham yang pagi hari ini menjadi moderator di acara talk show SIW di pagi hari ini. Untuk tema hari ini kita akan angkat sedikit tentang navigating the evolving technology in Islamic investment. Jadi semoga sahabat IDEC yang ada hadir secara offline di FX Sudirman dan juga hadir secara online di virtual melalui platform SIW masih terus semangat ya. Gimana? Yang tadi dapat door prize, dapat kaos senang? Masih ada door prize-nya. Jadi tadi udah disampaikan juga ya sama MC, di setiap event yang ada SIW di seminarnya, itu teman-teman bisa check in untuk dapetin peluang memenangkan door prize. Tadi ya, grand prize-nya besok. Kalau hari ini belum ada grand prize, jadi ditunggu. Oke, mengingatkan juga tadi selain mengisi check-in, jangan lupa isi kuesioner supaya nanti event-event SIW di depan ke depannya bisa semakin berkembang dan terus semakin lancar dan semakin megah ya. Wah, ini terima kasih buat IDEC ini udah mempersiapkan Syariah Investment. Dan semoga acara ini juga menjadi momentum untuk perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan juga perkembangan teknologi keuangan syariah di Indonesia. Oke, sahabat IDEC Islamik, tentunya kita sudah nggak asing lagi tentang teknologi, apalagi peran teknologi ini sangat membantu untuk kemajuan keuangan di Indonesia ya. Di sini siapa yang masih suka naruh uang di saku, uang cash? Mungkin udah nggak ada ya. Jadi ini benar-benar sekarang sudah cashless semuanya. Artinya apa? Semenjak COVID 2019, kita semua dipaksa harus menggunakan aplikasi layanan keuangan digital. Misalkan udah nggak bisa lagi nih pesan makan secara offline, harus melalui aplikasi. Belanja juga udah nggak bisa lagi datang ke mall, harus melalui e-commerce. Jadi betul-betul selama COVID ini kita harus membiasakan diri tentang pembayaran dengan cashless maupun dengan produk-produk keuangan digital. Ada di sini yang masih beli saham datang ke sekuritas? Udah nggak ada ya? Atau beli reksadana harus datang ke bank? Mungkin semuanya sudah melalui aplikasi. Oke,
hari ini kita akan coba melihat dari sudut pandang para narasumber yang sudah hadir, para narasumber-narasumber yang luar biasa. Insya Allah, alhamdulillah sudah hadir di depan kita semuanya. Kita akan coba kulik-kulik nih nanti, seperti apa sih perkembangan keuangan digital maupun perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kita akan coba panggil. Nah, ini salah satu narasumber yang sangat luar biasa juga. Mungkin saya boleh panggil Ibu Susi Melina, beliau adalah Direktur MNC Sekuritas. Oh, boleh tepuk tangan dulu? Ya. Ya. Nah, beliau ini salah satu Direktur MNC Sekuritas yang memang suka sekali mengembangkan tentang pasar modal syariah. Kemarin juga baru launching salah satu produknya di Bursa Efek. Nah, nanti kita akan tanya-tanya. Terima kasih. Ya. Oke, narasumber yang kedua juga tidak asing lagi di stakeholder keuangan. Beliau ini adalah Bapak Ronald Yusuf Wijaya. Nah, siapa nih yang udah mungkin kenal ya? Nah, mungkin boleh Pak Yusuf silakan. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan AFSI. Nah, ini jadi bisa dibilang semua aplikasi atau startup syariah ini di bawahnya asosiasinya beliau nih. Jadi nanti kita bisa kulik-kulik secara lengkap. Nah, ini kalau bagi para TikTokers, YouTubers, dan Instagram ini pasti wajahnya nggak asing lagi nih, salah satu narasumber kita. Mungkin boleh kita panggil ke depan. Saya manggilnya apa ya? Bingung saya kalau manggil Bapak masih muda banget nih. Saya bilang, Coach Samuel Ray, boleh silakan ke atas panggung. Nah, ini ya. Jadi teman-teman nih yang di Instagram pasti udah sering banget nih ngelihat YouTuber beliau berdua sama istrinya gitu kan. Kalau dulu saya kenal beliau nih waktu zaman masih bahas frugal living gitu kan. Jadi kalau nggak salah semua kosmetik dihabisin ya, sampai dipotong-potong kalau nggak salah, digunting ya, dikeluarin. Nah itu saya sempat kenal beliau di situ. Pas kemarin ditanya, wah tiba-tiba kok ada Kosem, wah saya jadi agak sedikit kaget nih. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan coba mulai diskusinya ya teman-teman. Saya izin mulai kegiatannya. Oke, mungkin yang pertama saya izin untuk bertanya ke Ko Ronald. Saya panggilnya Ko Ronald aja ya, boleh ya. Nah mungkin yang belum tahu, beliau ini seorang mualaf yang sangat-sangat konsen dengan keuangan syariah. Ini dari 2008 atau 2012 ini sudah fokus ya dengan Etis kalau nggak salah satu platform crowdfunding. Nah ini benar-benar fokus keuangan syariah ini. Jadi buat teman-teman nih yang belum tertarik dengan keuangan syariah, kita harus harus terpacu gitu kan. Ini ada seorang mualaf yang memang sangat tertarik sekali dengan keuangan syariah. Nanti kita tanya, kok bisa gitu ya, kenapa gitu. Oke, Pak Ronald, mungkin saya izin bertanya, mungkin sekitar tentang ini ya, perkembangan teknologi ya. Jadi kemarin kita dengar ada sedikit kasus ketika keuangan digital kita, yang keuangan syariah kita diserang gitu. Nah, sebenarnya apa sih Ronald memandang perkembangan teknologi Indonesia ini, termasuk yang sempat menjadi perbincangan kemarin gitu. Jadi kira-kira bagaimana nih sudut pandangnya Ronald tentang keuangan digital di Indonesia itu? Mungkin boleh. Baik, ya terima kasih Mas Adi dan salam kenal untuk semuanya. Saya langsung jawab aja ya tadi pertanyaan dari Mas Adi ke perihal baru-baru ini ada case seperti itu. Buat saya kita selalu harus lihat dari sisi positifnya. Kenapa BSI yang diserang? Karena artinya pertumbuhannya sedang dahsyat. Kalau mereka biasa-biasa saja tidak akan masuk ke radarnya si hackernya, betul ya? Betul. Nah, jadi kita melihat memang kalau bicara tentang perkembangan digital syariah, mungkin kalau saya bisa bilang 4-5 tahun terakhir baru terasa ya. Dengan adanya hijrah movement, lalu juga banyak sekali program-program pemerintah seperti mergernya bank syariah negara dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah momentum gitu ya. Masyarakat Indonesia pun hari ini melihat bahwa ini peluangnya besar banget. Kalau bicara peluang kayaknya udah 30 tahun ya. Kita ngomongin bahwa Indonesia punya muslim terbesar di dunia.
tapi kok rasio keuangan ekonomi syariahnya masih kecil sekali. Nah, hari ini dengan adanya teknologi, ada harapan baru. Ada opportunity dan ada hope bahwa dengan teknologi, maka keuangan syariah bisa didorong lebih cepat lagi. Nah, ini tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat embrace gitu ya. Kalau dari saya sih, tadi ya mungkin karena latar belakang saya seorang mualaf, saya pengen syariah itu benar-benar inklusif. Bahwa syariah itu adalah konsep universal. Bukan hanya untuk muslim saja, tapi buat seluruh manusia. Dan saya pikir sudah ada gambarannya, sudah ada indikasinya. Negara-negara maju seperti Inggris dan lain sebagainya, rasio keuangan syariah juga cukup besar. Bahkan lucunya, waktu itu tahun 2019, Inggris sempat menjadi negara dengan fintech syariah terbanyak di dunia. Kebayang ya? Indonesia 2018 merupakan negara dengan financial teknologi terbanyak di dunia. Kita kalah tuh 2019. 2020, COVID, kita berkembang lagi. Kita ngelihat kenapa gitu ya. Kalau saya lihat trennya, bisa jadi mungkin karena muslimnya banyak, lagi COVID, takut mati, jadi ada concern tentang akhirat. Jadi mereka mulai nih pengen explore. Seperti platform saya pribadi, kami juga mengalami peningkatan yang cukup dahsyat ya. Kita naik sampai 4 kali lipat. Itu karena tadi awal-awal mungkin orang masih panik, namun ketika mereka sadar bahwa uang itu harus produktif, mereka akan cari secara online. Makanya banyak platform digital yang hari ini dapat exposure besar. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita manfaatkan nih momentumnya. Hal-hal kemarin pemberitaan itu buat saya, karena saya orang komunikasi, nggak ada yang negatif. Cuma bagaimana kita kasih feedbacknya. Artinya kan orang jadi tahu, oh Bank Syariah Indonesia kena gitu ya. Lalu gimana kita utilize momentumnya untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu sebagai pemuka Mas. Oke, ini menarik ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu worry tentang serangan itu ya. Justru ketika serangan itu terjadi kan berarti pasar modal syariah ini sedang dipantau gitu kan. Nah, tapi yang muncul di masyarakat adalah isu langsung mungkin ya ini hanya menyampaikan saja, apa perlu kita sebagai masyarakat yang di Indonesia ini perlu langsung merespon kayak misalkan wah nanti jangan-jangan ketika kita naruh di keuangan syariah ada attack lagi, ada serangan lagi, hilang kita uangnya gitu, atau mungkin boleh sedikit ngasih tips supaya ya kita mendukung lah gitu untuk keuangan syariah ini Mas. Baik. Kan sebetulnya sudah kejadian ya, bahwa ini sebetulnya bisa terjadi kepada siapa saja. Kalau kita lihat kejadian kemarin, memang BSI yang kena duluan. Namun setelah itu kan ada teman-teman yang lain nih, bukan dari syariah juga kena. Gitu ya, artinya ini bisa kena ke siapa aja. Namun, balik lagi, kita ngelihat bahwa bagaimana kita sekarang siapkan untuk tadi menjaga. Karena kemarin saya sempat diskusi juga nih dengan teman-teman BSI. Langsung dengan kepala cabangnya gitu saya tanya, Pak gimana impactnya? Ya pasti ada Pak. Kita ada orang mirip-mirip bank rush. Orang narik, khawatir gitu ya, uangnya akan bisa tidak balik. Kemarin katanya saldonya berkurang dan lain sebagainya. Yang penting, larinya ke bank syariah juga. Gitu kan ya. Jangan sampai malah larinya ke bank konvensional. Ya itu harapan mereka ya. Nah sekarang bagaimana tinggal setelah ada kejadian seperti ini, awareness terhadap hal tersebut jadi lebih tinggi, maka semua lembaga keuangan baik itu yang konvensional maupun syariah sekarang lebih peduli dengan cyber security. Jadi ya kayak kami di fintech ini juga sebuah ujian juga pastinya. Kan orang jadi mikir wah digital itu memang ada challenge ya, ada resiko seperti ini, keamanan data pribadi dan lain sebagainya. Nah tapi kita lihat bahwa Indonesia ini punya infrastruktur digital yang cukup baik, gitu ya. Sehingga kita tinggal bagaimana menerapkan aspek-aspek cyber security tadi, Mas Adi. Itu sih. Oke, ini menarik ya. Jadi buat teman-teman yang di FX Sudirman maupun yang sedang di virtual, jadi nggak usah buru-buru mindahin dananya, tenang aja gitu kan. Lagi dibenerin dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngedukung syariah ya, kita harus tahu konsekuensinya seperti apa gitu kan. Jadi tadi yang diceritakan Rasmani pasti ada gitu kan. Cuma ya kalau bisa jangan ke konven, larinya ke syariah aja, buka yang lain misalkan, tapi syariah nanti kalau udah benar balik lagi. Karena ya tadi ya, kita harus mendukung apapun yang terjadi, ya support lah untuk keuangan syariah gitu. Oke, nah yang menarik lagi nih, Ronald, tentang artificial intelligence, AI. Kira-kira kalau menurut Ronald sendiri selama ada di AFSI,
blockchain, AI, ini akan benar-benar bisa ngedorong ekonomi syariah. Kenapa? Karena kalau bicara tadi blockchain, AI, ini kan teknologi sebagai tools. Kalau bicara blockchain itu kan kita bilang tentang masalah transparansi. Dan kita melihat bahwa salah satu prinsip syariah itu harus transparan. Dengan adanya transparansi, maka menghindari yang namanya hati-hati. Kita nggak bisa gitu aja ketika memberikan pembiayaan main sembarangan pakai akad gitu ya. Kalau mohon maaf ya, di konvensional itu sederhana. Ada kolateralnya, hitungan scoringnya berapa, ratingnya sekian per bulan. Kalau gagal ada penalti dan lain sebagainya. Syariah nggak boleh kayak gitu. Kita ngelihat responsibility financing itu seperti apa. Apakah ini fair antara yang kasih uang dengan yang terima uang atau tidak? Karena bicara ekonomi syariah, keuangan syariah itu bicara tentang keadilan. Tadi ya, berbagi resiko itu adalah keadilan juga. Kalau dulu kita ngelihat konvensional itu adalah upper hand, yang punya uang yang berkuasa. Saya punya uangnya, Anda mau terima, kalau nggak mau terima sudah. Kalau di syariah, ini akan lihat apakah rate tersebut fair. Tadi ya, berbagi resiko. Apakah ini tidak fair dan lain sebagainya. Bahkan ulama-ulama kita tuh suka debat nih, ketika bicara akad. Ini pakai akad yang mana ya? Lama-lama ya kita ketinggalan, yang lain sudah sampai bulan, mungkin kita baru sampai Bandung gitu misalnya. Gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi, maka hal-hal tersebut itu bicara big data. Apa yang kita bicarakan itu sudah pernah dibahas di tempat lain. Data itu ada di cloud. Bisa ditarik, akan dijadikan kesimpulan bahwa produk ini cocoknya pakai akad ini. Maka bisa lebih cepat prosesnya ke depannya, insya Allah. Begitu Mas Adi. Oke, ini menarik ya. Jadi AI tadi mungkin kalau saya boleh simpulkan, AI ini digunakan untuk mempercepat proses. Ini akadnya cocoknya apa gitu ya? Contohnya ya? Contohnya ya? Contohnya seperti itu ya. Oke, jadi mungkin betul ya. Tadi kita memang regulasinya cukup panjang, jadinya memang agak berjalan sedikit lambat. Tapi saya rasa sudah cukup banyak yang fenomena hijrah Mas, corona. Jadi agak cepat juga ya kita untuk kayak nasabah syariah gitu sudah mulai bertambah. Terus kemudian orang udah mulai ngerti syariah, karena itu juga saya alami ketika kita mengelola suatu komunitas gitu. Tiba-tiba COVID itu orang benar tadi ya, tiba-tiba berhijrah semua gitu. Mungkin sadar nih, wah ini berita di mana-mana nih, wah tontonannya yang film-film Hollywood yang udah mau kiamat, wah jangan-jangan bener nih, jangan-jangan bener. Akhirnya mereka berpikir, wah buru-buru deh ke syariah deh sekarang gitu. Mungkin itu ya salah satu untuk fenomenanya ya gitu. Nah, mungkin yang tadi ya Ronald sampaikan di awal bahwa literasi kita masih kurang gitu ya. Nah, kira-kira realitanya kan kita sebenarnya sudah sering bersinergi ya dengan stakeholder maupun dengan investor maupun dengan masyarakat. Ya seperti ini mengadakan Syariah Investment Week gitu. Tapi menurut Ronald kira-kira apa lagi sih yang harus dilakukan, apalagi Ronald ada di AFSI ini, ada di satu asosiasi yang memang startupnya di syariah gitu. Apa yang harus dilakukan menurut Ronald dari stakeholder ini supaya literasinya bisa merata, terus kemudian layanan keuangannya ini juga bisa digunakan semakin banyak gitu. Mungkin boleh. Baik, kalau pandangan saya saat ini kita masih bicara tadi literasi dan inklusi. Karena ini kita nggak boleh nggak boleh nyerah di tengah jalan gitu ya. Memang capek, terus terang capek gitu ya. Namun ketika kita berkumpul seperti halnya kami di asosiasi, kami itu punya satu komitmen gitu. Pokoknya kalau kita diundang untuk sosialisasi, baik itu gratis, berbayar, publik, spesifik, dan lain sebagainya, kita nggak boleh nolak. Makanya di asosiasi kami itu, tadi pengurusnya itu harus punya komitmen, ketika ada undangan, itu harus hadir, memberikan literasi. Kenapa? Bicara hari ini finansial teknologi, sesuatu yang cukup baru. Kita bicara tentang pengertian fintech aja, mohon maaf ya, kalau saya ke daerah-daerah, ketemu teman-teman OJK, itu nggak semuanya paham loh. Kebayang nggak, regulator kita aja nggak semua merata paham tentang konsep fintech. Apalagi masyarakat, yang nggak salah. Kemarin contohnya saya pas lagi ke salah satu bank syariah juga, ketemu kasirnya, ditanya kerjaan saya apa. Saya bilang fintech. Dia bingung gitu. Itu fintech apaan ya? Berarti nggak salah masyarakat kalau saat ini belum semuanya merata paham.
Nah makanya dengan adanya event seperti ini, kami sih sangat apresiasi sekali ya, karena tujuannya adalah masyarakat bisa lebih memperdalam, lebih kenal, baru bicara inklusinya. Walaupun ada yang menarik nih, kalau bicara Indonesia ini cukup unik ya, kan biasanya literasi dengan inklusi, logically literasi lebih tinggi, baru inklusinya. Kalau kita kan enggak, inklusinya lebih tinggi, tapi literasinya lebih rendah. Artinya orang pakai tanpa mengerti, which is fine. Tinggal bagaimana kita tadi setelah mereka terinklusi, literasi juga jalan dan bahkan nanti lebih tinggi, bisa diduplikasi, bisa dimultiplikasi dan lain sebagainya. Gitu Mas Adi. Oke, ini menarik ya. Inklusinya lebih tinggi daripada literasi. Ini sure kami sebagai di market ngerasain itu, Mas. Oh, jadi apalagi terutama angkatan corona kemarin ya, apalagi investor saham angkatan corona. Ini sepertinya mereka masuk karena FOMO gitu. Akhirnya ya sampai sekarang nggak kedengeran lagi orang-orang yang dulu investasi gitu. Nah ini tugas yang sangat berat sebenarnya nanti ke depan untuk bisa ningkatin literasi lagi supaya tadi orang-orang yang masuk ke investor, jadi investor terus kemudian investasi di salah satu platform nggak bilang bahwa ini investasinya judi nih gitu kan. Akhirnya paradigma itu yang harus dihilangkan gitu. Jadi memang betul literasinya memang masih harus terus ditingkatin. Oke, menarik ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat Koronal ini. Waduh diborong semua. Iya, kita satu-satu aja dulu siap, nanti. baik. Jadi biar enak nih kita ini. Oke, mungkin pertanyaan terakhir buat Koronal. Dari sudut pandang Koronal nih, mengapa kita harus menggunakan produk dan layanan keuangan syariah gitu? Walaupun secara value perkembangannya masih ya mau mengejar konven lah gitu, yang mungkin sudah orang-orang ini kalau ditanya ya enakan pakai layanan ini konven lebih cepat, lebih simpel, lebih mudah gitu kan. Mungkin dibandingin dulu seperti itu. Nah mungkin apa nih yang Koronal bisa sampaikan terkait produk dan layanan keuangan syariah? Alasannya kenapa sih, kenapa investor harus menggunakan itu? Baik, ya kalau jawaban paling dasar tentunya kalau bicara tentang faith atau belief ya. Problemnya kan memang tidak semua muslim. Namun kalau seandainya kayak alasan saya kenapa jadi Islam, kenapa saya Muslim? Saya belajar dulu setahun. Jadi saya boleh cerita sedikit nih ya. Boleh. Awal saya masuk Islam itu saya mulai dari puasa dulu. Gara-gara waktu itu mau Ramadan, kawan saya banyak yang Muslim. Dalam hati saya, oh puasa, nahan lapar, kayaknya saya juga bisa deh. Saya tes sehari 2 hari, akhirnya full 30 hari puasa. Bedanya apa? Nggak pakai sholat. Cuma saya jadi tahu, oh di puasa itu bukan hanya nahan lapar ternyata, tapi ada nahan emosi juga dan lain sebagainya. Saya jadi tertarik, saya pelajarin beberapa hal tentang larangan-larangan, loh kok semuanya itu ada logikanya. Semua ada logikanya. Makanya 2012 saya mualaf, 2013 saya bikin platform etis. Terus terang saya menjalani ekonomi syariah itu learning by doing. Saya nggak pelajarin dulu ekonomi syariahnya, cuma tahu bahwa prinsip-prinsipnya seperti ini. Ketika dijelaskan kenapa pakai akad ini, larangannya apa aja, loh ini kok fair banget ya. Ini bicara tentang tadi human, gitu ya. Nah ini saya berangkat dari situlah saya pikir, oh ini adalah sesuatu yang baik untuk bisa diterapkan lebih luas lagi. Makanya negara-negara maju tadi seperti yang saya sebutkan di Inggris contohnya, mereka sudah sadar tentang yang namanya responsible financing. Gitu ya. Lalu bicara tentang akad-akad dan itu fairness. Tidak bicara melulu bikin profit. Tidak bicara tentang kapitalisasi. Tapi bagaimana social impact-nya juga. Nah itu ternyata semuanya ada di syariah. Ini adalah sebuah proses bahwa teman-teman di sini yang sudah datang, saya pikir orang-orang yang punya interest yang sama ya, ingin mengembangkan ekonomi syariah. Kita bangun momentum ini bareng-bareng gitu. Contohnya kan sekarang udah eranya sosial media. Saling follow, saling nge-like, itu akan bikin algoritma kan. Makin besar tentang kesadaran ini. Nah ini tinggal bagaimana Indonesia benar-benar bisa tadi ya, mencapai tahap itu. Step by step insya Allah. Oke, sangat super sekali ya ini jawabannya. Oke, terima kasih Koronal atas jawaban-jawabannya tadi dan mungkin buat para peserta kita ucapkan selamat juga nih Koronal habis diangkat kembali menjadi ketua AFSI untuk periode 2023 sampai 2026 ya. Selamat ya Ko. Mudah-mudahan nanti AFSI semakin maju dan semakin menciptakan startup Muslim yang memang mendukung keuangan layanan. Siap, amin. Okay. Semoga syariah saham juga bisa jual. Amin. Kita udah satu grup kok. Kita udah satu grup, tapi memang belum masuk AFSI kita. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Koronal. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, kita akan masuk ke sesinya Kosem. Nah, ini Ibu nih, mohon maaf ya Bu, nanti di belakang ya Bu.
Ya mudah-mudah dulu. Oke. Ya. Nah, ini Kosem ini tadi ya sebagai influencer, terus YouTuber juga. Mungkin banyak yang sudah tahu. Mungkin kita sapa dulu ya. Kosem, apa kabar? Baik, Mas Baik, Ari. alhamdulillah. Macet nggak tadi ke sini? Sedikit macet, Sedikit hujan deras ada soalnya. hujan dari deras Bintaro. ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kalau pas hari kerja gini Jumat hujan itu udah pasti padatnya double gitu. Nah, Kosem, ini kan kemarin saya sedikit review sebentar nih. Saya ngintip-ngintip lah gitu kan, karena saya cukup lama sebenarnya udah nggak ngamatin lagi nih Kosem gitu kan. Terakhir Frugal Living, terus tiba-tiba kemarin diminta, ya udah kita coba kulik sebentar nih. Ada yang menarik sebenarnya di beberapa kontennya Kosem nih. Nah, menurut Kosem seberapa penting sih sebenarnya teknologi keuangan khususnya untuk aktivitas keuangan ini dalam kehidupan sehari-hari gitu? Iya, kalau saya mungkin jawab dari sudut pandang awam ya. Saya sebagai pengguna, tadinya juga karyawan juga. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, saya kurang lebih 10 tahun profesional HR di berbagai perbankan dan institusi keuangan. Dan akhirnya full time jadi content creator sekarang. Ini ngamatin perkembangan teknologi keuangan tuh sebenarnya sudah jauh sekali kalau dibandingkan dengan waktu saya baru mulai berinvestasi 2013. Mungkin 2013 teman-teman di sini baru SMA atau kuliah gitu kali ya. Saya mulai berinvestasi 2013 itu masih yang ke bank, ngisi formulir dulu, ngambil nomor gitu ya. Terus reksadananya mau beli apa, nanya dulu gitu ya. Harus ada tenaga ahli yang menjelaskan gitu. Kalau sekarang kan teman-teman bisa cek sendiri, bisa cari sendiri. Ada berbagai opsi, mau yang konven maupun yang syariah juga bisa. Jadi teknologi udah berkembang jauh banget dan buat saya penting banget sih Mas Hari untuk kita juga anak muda melek teknologi. Jadi kita terbuka matanya, investasi itu nggak hanya, kalau angkatan dulu-dulu kan ayo tanah ke emas gitu ya. Sebenarnya sebenarnya nggak salah gitu ya, tanah dan emas gitu. Cuman kan kalau tanah butuh modal besar gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau buka mata, mau pelajari, sebenarnya banyak juga instrumen investasi lain yang dimudahkan dengan hadirnya teknologi tadi. Oke, tadi ya. Jadi ngerasain juga ya ke bank, Bener. ngisi formulir, Masih. reksadana. Itu berapa lembar waktu itu reksadana harus tanda tangan itu? Wah, berlembar-lembar itu. Mana lagi Mbak? Mana lagi Mbak? Nah, jadi kalau teman-teman ya mungkin yang baru hadir di sini dan baru menjadi investor, belum ngerasain nih tanda tangan di reksadana berlembar-lembar gitu. Kalau sekarang udah tinggal pilih aplikasi, udah tinggal pilih produk, udah langsung beli gitu kan, bisa. Kalau dulu nggak semudah itu gitu kan. Nah ini berarti sudah sangat membantu sekali ya untuk Iya. keuangan digital di Indonesia gitu Betul. kan. Nah mungkin yang belum tahu juga, Kosem ini salah satu influencer terbaik dalam program influencer inkubator yang diadakan oleh IDA. Ini dulu bareng sama Terima kasih. Yuda Keling kayaknya ya. Sama Mas Reza Pahlevi. Oh Reza Pahlevi ya, oke. Soalnya dulu sempat ada teman saya juga, Yuda ikutan juga nih. Jadi, nah ini beliau ini mentornya nih Mas Banyu. Makasih buat bursa udah diajakin. Nah, mantap nih. Jadi mungkin dari pengalaman Kosem sendiri ya, tadi terkait literasi, saya juga pengen tanya nih. Tingkat literasi pasar modal kita kan juga masih rendah ya. Mungkin boleh cerita sedikit dulu belajarnya gimana waktu pengen belajar tentang pasar modal, apakah ikut kelas berbayar atau ikut grup VVIP atau otodidak gitu, mungkin boleh ceritakan sedikit. Jadi saya mulai berinvestasi itu, saya mulai kerja 2012, mulai berinvestasi mungkin 2012-13. Motivasinya apa? Motivasinya untuk ya pengen ngumpulin uang buat nikah waktu itu gitu. Jadi kita mau nikah harus cari biaya sendiri, gimana caranya? Yuk kita berinvestasi. Jadi belajarnya dari mana juga dulu belum semudah sekarang kan, banyak grup, banyak aplikasi. Thanks to bursa sebenarnya, datang ke kantor saya bikin sekolah pasar modal. Jadi udah way back sebenarnya relationship sama bursa. Tepuk tangan dulu dong buat bursa dong. Tepuk tangan sekali lagi. Ya jadi terima kasih banyak, sudah giat dari sejak 2013 bahkan mungkin lebih dulu ya untuk datang ke kantor-kantor untuk memberikan edukasi. Dulu ngajak Pak Lokeng Hong, diajak ke kantor kasih edukasi gitu. Jadi di situ terbuka matanya, belajar bahwa investasi itu nggak hanya, kalau di rumah kan orang tua bilang, kamu udah gajian, uangnya dibeliin rumah dong biar ada hasilnya gitu, biar kelihatan kalau orang dulu. Ya nggak salah juga sebenarnya, maksudnya baik. Tapi kalau untuk saya akhirnya ya memilih bahwa
berinvestasi lewat pasar modal itu jadi lebih fleksibel, lebih mudah juga buat saya yang modalnya mungkin nggak seberapa dan bisa lebih konsisten membangun habit. Tiap bulan ketika saya gajian saya berinvestasi sedikit-sedikit dan akhirnya yang tadi jadi tujuan awal untuk menikah dan beli rumah itu semua tercapai untuk lewat pasar modal. Harus dilakuin gitu juga tadi kan misalkan wah ini kita harus kalau di muslim itu satu saf gitu kan, kita harus satu saf bareng-bareng untuk bisa menyeragamkan kegiatan yang sama gitu. Mungkin ada usulan dari Kosem seperti apa gitu. Iya, thank you Mas Ari. Berarti buat saya gimana caranya kita bisa menginspirasi orang lain dengan gaya hidup, itu penting. Karena kalau kita bicara saham, pasar modal, ada dua suara menurut saya di sosial media. Yang pertama itu yang teknis banget, yang udah zoom in, analisa saham, technical, cara baca grafik dan segala macam. Dan ada satu suara lagi yang ya udah ini kita saham itu sebagai salah satu instrumen untuk saya membangun kehidupan finansial pribadi saya gitu. Jadi bicaranya tuh lebih ringan, bicara soal mungkin budgeting, soal gimana cara nabung untuk rumah pertama, untuk punya budget buat nikah gitu. Jadi menurut saya harus lebih banyak lagi teman-teman influencer yang berani berbagi gaya hidup. Oke, teman-teman mungkin ngerti saham gitu ya, mungkin ngerti harus beli produk-produk apa, tapi aplikasinya apa nih ke hidup masyarakat pada umumnya. Nah itu yang kita harus jadi jembatan buat saya. Karena kalau kita hanya ngerti technical aja, kita ngerti yang susah-susah, tapi kita nggak bisa share gitu. Penting loh sebenarnya produk ini buat kamu loh, bisa bantu misalkan asuransi kesehatan gitu atau dana pensiun apapun gitu. Jadi aplikasinya bisa teman-teman follower bisa pahami. Nah itu penting. Jadi kita bisa bicara dengan bahasa yang simple dan kita tentunya mencontohkan ya gitu ya. Jangan kita bilang A prakteknya B gitu. Bilangnya saya investor long term, taunya beli gorengan gitu kan. Jadi harus konsisten juga. Nah itu juga
PR sih buat saya pribadi gitu sebagai seorang content creator, yang diomong sama yang dilakukan kita harus jaga juga konsistensinya. Gitu. Oke, ini ya tadi menarik ya, gaya hidup. Tapi sayangnya kok influencer itu flexing kok. Jadi yang dipamerin banyak harta gitu kan. Jadi orang mindsetnya tadi ya, mindset instan gitu. Jadi COVID ini, investasi di saham itu bisa cepat kaya to the moon gitu kan. Bisa beli mobil Lamborghini. Jadi ya kita bingung gitu kan. Akhirnya mindset mereka ya salah satu jalan cepat kaya itu ya dari investasi saham gitu. Padahal kan nggak gitu kan ya. Nah ini terima kasih juga buat Kosem udah membantu masyarakat dalam mengedukasi dengan gaya hidupnya beliau yang mungkin saya boleh sebut frugal living ya, salah satunya ya. Itu oke. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Kosem nih. Mudah-mudahan terus berkarya. Tapi tenang dulu, saya pengen menanyakan dulu tentang kira-kira mungkin beberapa udah di-spill di YouTube ya. Tapi saya pengen mungkin biar teman-teman di sini tahu porto investasi apa aja nih yang Kosem punya mungkin. Nah, apakah tadi scalper atau trading atau bagaimana kira-kira? Oke. Jadi kalau teman-teman ngulik tentang movement financial independence, ini aku boleh share sedikit ya tentang FIRE movement, financial independence retire early movement. Ini adalah movement awalnya di Amerika Serikat sebenarnya, yang mereka hidup secara frugal, secara sangat hemat, sehingga bahkan beberapa di antaranya bisa menabung 70% sampai 80% dari gajinya. Dan ada yang bisa pensiun di usia 25, 27 tahun gitu ya. Dan memang ini case by case ya, tidak semua profesi bisa lakukan karena memang ada profesi-profesi yang gajinya lebih tinggi dari yang lain gitu. Nah tapi filosofi yang mereka ambil dalam berinvestasi buat saya menarik. Jadi mereka berinvestasi pada yang namanya index fund. Index fund ini adalah reksadana yang mirroring bursa lokal di negara tersebut. Kalau di kita mirroring IHSG gitu ya, ada beberapa produk juga yang teman-teman bisa cari tahu. Saya ke situ Mas, jadi mayoritas investasi saya mungkin bisa dibilang 70% di situ gitu. Untuk long term sekali, karena saya percaya ya kita optimis ya, tadi Mas Ronald bilang semua harus diambil positifnya. Saya selalu melihat ekonomi Indonesia tuh kita harus positive thinking. Ya, meskipun harga tiket Coldplay katanya lebih murah di negara tetangga ya, saya juga baru baca berita tadi pagi, tapi kita harus tetap optimis gitu. Jadi orang Indonesia, kita bangun Indonesia sama-sama. Begitu pula cara saya berinvestasi, ya udah saya masukkan ke dalam indeks, saya percaya saya akan naik bersama dengan bursa gitu. Jadi pola pikirnya seperti itu. Untuk sehari-hari gimana ya, sehari-hari kita berusaha menemukan cukup kita di mana Mas. Karena yang namanya tadi, lihat sosial media, lihat influencer ini beli mobil, beli rumah lebih besar, ada keinginan, tentu saja ada ya, kita sebagai manusia kan punya rasa cemburu, iri dan lain sebagainya. Tapi selalu dengan pasangan kita, ya buat yang belum punya pasangan bukan disuruh nyari ya, ini cerita ya. Jadi bersama dengan pasangan saya selalu kalibrasi gitu. Ini kita cukupnya sampai mana sih? Kita sudah happy belum dengan hidup kita saat ini? Ya udah kalau sudah happy bertahan di situ gitu. Kenapa harus punya rumah lebih besar? Kenapa harus punya mobil lebih dari satu? Kalau satu pun cukup. Jadi belajar hidup sederhana, belajar hidup cukup, sehingga biaya hidup kita tidak naik. Kan penyakit, mungkin saya boleh bilang penyakit ya. Anak sekarang adalah gajinya naik, karirnya naik, bukannya tabungannya tambah tebal, tapi gaya hidupnya ikut naik gitu. Nah itu saya pun masih PR gitu, masih berusaha untuk jaga itu. Tapi ya buat saya itu sama pentingnya dengan kita berinvestasi di mana. Jadi gaya hidup pun dijaga, investasi portfolio pun dijaga dengan disiplin dan konsisten gitu. Menjawab nggak Mas kira-kira? Menjawab, cukup. Tadi ada satu kata-kata yang dari kemarin saya juga spill di Instagramnya Korea ya tadi ya, masalah cukup gitu. Kita di Muslim juga tahu ya namanya qanaah gitu kan. Jadi bagaimana kita disarankan untuk bisa hidup secara cukup, nggak usah terlalu berlebihan. Itu sebenarnya ya tadi kembali lagi, nggak cuma buat Muslim juga, tapi di luar sana juga banyak yang mempraktekkan itu gitu. Cuma ya tadi sekali lagi, begitu gaji naik, pengennya buru-buru ke counter e-book, iPhone baru nyicil gitu kan. Ya nggak apa-apa selama itu ada hasilnya gitu kan. Jadi kalau saya itu, kalau misalkan saya nggak bisa menghasilkan lebih dari handphone saya, misalkan saya pengen ganti handphone, tapi handphone ini selama saya punya belum menghasilkan, saya nggak akan ganti kok. Jadi supaya tadi qanaahnya cukup gitu kan. Jadi nggak usah ngelihat juga orang, makanya yang dibingungkan di teman-teman di syariah saham itu ditanya gitu.
ini para founder udah investasi saham berapa lama gitu kan? Udah dari 2008, ada yang 2014, 2015, tapi kok nggak kaya-kaya gitu kan? Jadi kita agak susah juga mau flexingnya itu kan, flexingnya. Jadi kalau misalkan kita bikin konten ya ruginya aja kita posting gitu kan. Yang di flexing tuh jangan-jangan rentalan Mas. Suka gitu. Nah itu dia, rentalannya lupa belum dibayar gitu ya. Oke, menarik. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kosem nih. Boleh kasih tips nggak ke teman-teman di FX Sudirman maupun di virtual, gimana caranya memanfaatkan teknologi keuangan syariah ini supaya memang bisa memperbaiki keuangannya mereka gitu. Jadi nggak cuma punya download aplikasi e-commerce, scroll tahu-tahu check out gitu. Kalau misalkan kita yang ini saya kebetulan suami juga, bapak-bapak juga, jadi yang masukin keranjang istri yang check out kita gitu kan. Jadi untuk filternya sama gitu. Kira-kira nanti apa nih yang diperlukan gitu. Nah kalau dari tips buat Kosem gimana kira-kira? Jadi pertanyaan yang aku paling sering dapat dari follower itu tentang disiplin. Kosem gimana caranya disiplin membangun keuangan? Karena kelihatannya mereka melihat saya kok bisa ya tiap bulan meeting sama istri bahas keuangan segala macam. Nah buat saya, buat teman-teman yang susah bangun disiplin dan masih jomblo, tadi kan saya bilang yang jomblo jangan keluar dulu ya. Bukan disuruh cari pacar nih, tapi yang jomblo, teknologi itu bisa ngebantu kalian disiplin, bisa ngebantu kalian bikin sistem. Caranya gimana ya? Sesimpel auto debit rekening misalkan. Kita lihat gaji, kalau bisa pagi gaji masuk tanggal 25, siang udah kosong rekeningnya. Yang kosongin jangan kita sendiri, karena kalau kita kosongin, aduh ini tiket konser, tiket konser beli check out gitu. Nah kalau kita udah punya komitmen untuk tiap bulan menabung, coba di set up gitu. Saya yakin aplikasi banyak fitur-fitur canggih bisa auto debit atau bisa auto di charge ke rekening teman-teman gitu ya. Nah itu sesimpel itu gitu, sesimpel teknologi yang sebenarnya kita nggak mungkin cuman auto debit doang gitu. Tapi jangan salah, power of auto debit dilakukan tiap bulan terhadap gaji yang kalian kumpulkan dengan susah payah, itu kalau dilakukan secara konsisten kita lihat 5 tahun, 10 tahun lagi banyak juga uangnya gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kadang-kadang kita mikir gimana cara mendapatkan cuan sebesar-besarnya, sebenarnya bukan itu menurut aku setuju sama Mas Ari, bukan cuannya tapi gimana kita bangun disiplinnya, sistemnya dan lakukan secara konsisten dengan long term, itu yang lebih susah dan lebih mahal, tapi untungnya sekarang dengan ada teknologi kita bisa lakukan dengan mudah gitu. Oke, terima kasih Kosem. Jadi jangan buru-buru digital ini buat belanja aja ya. Iya. Auto debit digunakan. Tapi sayangnya ketika auto debit dipaksa sama HR juga gitu. Misalkan kita lagi kerja gitu ya. Ini auto debit ya buat tabungan gitu. Mereka tiba-tiba habis uangnya pay later, gimana? Susah juga nih kan. Jadi pay later ini masih ada dan masih ada, mudah-mudahan ada pay later syariah nanti ya. Jadi tanpa bunga gitu kan. Jadi ngobrol sama Mas Ronald tuh. Oh iya. Oh tuh udah langsung dijawab ada tapi nggak jalan gitu. Karena memang habitnya ya tadi ya. Mudah-mudahan si teman-teman tadi yang punya gaji misalkan 5 juta dinaikin 6 juta ya sejutanya ditabung gitu. Jangan dinaikin untuk gaya hidup. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kosem, tepuk tangan dong buat Kosem atas paparannya. Menarik ya gitu. Influencer kali ini yang saya temuin nggak flexing teman-teman gitu kan. Kadang kalau flexing malah bingung disuruh frugal living gitu. Kalau teman-teman lihat mungkin flexingnya itu make upnya teman-teman disuruh motong gitu kan, sampai habis pasta gigi ya, pasta gigi itu sampai dipotong harus benar-benar habis tuh baru dibuang gitu. Itu sampai kejadian di saya sendiri ketika kalau di rumah kan istri itu suka ngecek mana yang habis gitu kan. Ketika saya belum dibuang ke sampah, saya bilang itu belum habis gitu. Kenapa? Masih bisa dimaksimalkan gitu. Jadi kalau di dalam dipencet sampai betul-betul, tapi saya nggak sampai dipotong kok, karena guntingnya di depan. Jadi kalau di kamar mandi udah mencetin aja gitu. Oke, terima kasih. Pak Sam tetap di sini, nanti ada sesi tanya jawab. Nah ini langsung ke bintang tamu terakhir nih, narasumber terakhir, Ibu Susi Melina. Ini siapa yang belum kenal di sini? Ayo. Banyak. Siapa yang pakai MNC Sekuritas di sini? Ada? Wah, ini beliau ini aktor di balik SOTS-nya teman-teman nih gitu. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Adi. Iya, selamat pagi. Kita baru bertemu juga ya Bu. Walaupun saya sering dengar namanya tapi baru face to face ini. Biasanya kalau nggak Mas Banyu ya Bapak ini kalau lagi event bareng. Oke, Ibu. Ini saya ingin sedikit menanyakan nih.
kalau kita lihat kan apa sih yang menarik dari SOTS itu? Sampai MNC Sekuritas mau ikut mensupport kegiatan investor syariah dengan mengadakan atau menerbitkan SOTS ini. Mungkin boleh dibantu, Bu. Ya, Assalamualaikum Mas Adi, terima Waalaikumsalam. kasih ya atas kesempatannya pagi ini. Saya ingin menyapa rekan-rekan narasumber juga, Mas Ronald sama Mas Sam ya. Dan juga tentunya audiens ya, semua di sini yang hujan-hujan deras dia, tapi tetap kumpul di sini. Terima kasih supportnya buat Syariah Investment Week. Oke, jadi ke pertanyaannya ya, izin saya ada sedikit sambil dibantu oleh slide ya, biar bisa difoto, biar inget gitu ya. Jadi MNC Sekuritas kita adalah perusahaan sekuritas lokal yang sudah berdiri dari tahun 1989 di bawah naungan MNC Group ya. Biasanya orang taunya kalau MNC itu MNC, RCTI, Indonesian Idol atau yang baru-baru ini American Got Talent gitu ya. Tapi sebenarnya perusahaan yang pertama didirikan oleh founder kami itu adalah Sekuritas. Jadi beliau memang awalnya itu dari sekolahnya dari sekolah keuangan ya, dari corporate finance. Nah, kenapa MNC Sekuritas sebagai salah satu sekuritas lokal? Jadi teman-teman di sini pasti sudah investor saham dan sudah tahu bahwa di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 93 perusahaan efek ya yang bisa dipilih untuk transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, MNC Sekuritas ini salah satunya perusahaan lokal dan kita benar-benar pengen memajukan pasar modal Indonesia ya. Kita ada di, boleh slide-nya sekalian dibantu ya. Kita ada di 140 lebih poin seluruh Indonesia Mas. Karena kita tahu bahwa pasar modal ini literasinya masih sedikit rendah ya. Oleh sebab itu sebelum COVID terutama kita harus benar-benar turun ke grassroots untuk memperkenalkan pasar modal. Ya ini awalnya kita ada 141 poin dan kita punya produk sampai 197. Nah tadi pertanyaannya ya, kenapa MNC Securities ingin mengembangkan SOTS? Pertama, next slide-nya, kita mulai sebenarnya sekuritas itu pertama kali yang punya aplikasi online trading. Jadi sebelum COVID saya ingat awalnya tahun 2008 itu di industri pasar modal itu sudah ada online trading. Jadi ketika COVID itu kita udah punya Mas, nggak seperti industri lain yang buru-buru dikejar sama COVID ya. Tapi di 2016 kita ganti baju ya, kita pakai produk yang namanya Motion Trade, sekarang dulu MNC Trade. Ini investasinya mahal banget. Kenapa? Karena kita tahu orang Indonesia ini kan sangat beragam ya, terutama investor itu mulai dari newbie. Saya sudah mengalami beberapa stage cyclical ya. Dulu itu untuk buka saham di sekuritas itu perlu modal minimal 25 juta. Tapi sekarang dengan 100.000 bahkan reksadana ada yang cuma 5.000 aja gitu. Jadi sudah sangat berubah dan kita adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah jadi kita meluncurkan 2016 MNC Trade, 2017 kita meluncurkan Motion Trade Syariah. Kenapa tadi ya teman-teman udah bilang bahwa pasar modal Indonesia, orang Indonesia itu didominasi oleh Muslim 97% kalau nggak salah ya. Jadi room to grow-nya tuh masih ada banget gitu. Jadi kita tapping di pasar modal syariah dan kita bukan hanya meluncurkan produk transaksi saham atau tradisional, tapi kita juga kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia ya. Tahun 2019 kita luncurkan yang namanya Wakafku ya. Lalu selanjutnya 2020 ada Infakku, ada Zakatku. Ya jadi ada filantropi Muslim di aplikasi Motion Trade Syariah yang ada di genggaman kita Mas. Jadi prinsipnya saya bukan hanya mau mengajak investor nasabah MNC Sekuritas buat transaksi di dunia, di Bursa Efek Indonesia, tapi juga di akhirat. Kenapa? Karena di produk-produk seperti Zakatku, Infakku gitu ya, kalau misalnya Mas Adi punya kebiasaan untuk sedekah subuh atau Jumat barokah gitu ya, itu bisa banget gitu. Misalnya ada sisa-sisa saham yang ada outlot ya, misalnya karena corporate action nggak bisa dijual nih di pasar nego. Nah itu bisa kita sumbangkan ke nazir-nazir yang bekerja sama dengan MNC Sekuritas, antara lain Badan Wakaf Indonesia sama Rumah Zakat gitu. Jadi tidak ada 1 sen pun atau 1 lembar saham pun yang akan sia-sia dengan adanya aplikasi ini. Jadi kita berusaha untuk memahami kebutuhan dari masyarakat syariah Indonesia, gitu Mas Adi. Oke, sangat luar biasa ya, karena yang saya tahu itu nggak semua anggota bursa itu fokus ke syariah gitu kan. Karena juga kadang ditanya waktu ini kenapa kok nggak bikin produk syariah gitu. Ya memang marketnya ada gitu. Mereka nggak melihat potensi bahwa investor syariah itu sangat luar biasa gitu.
terutama ya tadi kalau misalkan literasinya meningkat, otomatis pengguna akan semakin banyak. Nah ini mudah-mudahan bisa terus terjaga ya Bu untuk SOTS-nya karena itu sangat penting bagi kami. Tapi yang menarik tadi ya, ada salah satu produk yang diluncurkan tadi ya, kayak misalkan mau sedekahku atau wakafku tadi ya, yang misalkan pengen sedekah subuh. Kemarin juga sempat saya tanya waktu launching produk kemarin. Nah ini teman-teman yang punya adlot itu sisa penebusan right issue, misalkan teman-teman punya right issue atau waran, terus ternyata tiba-tiba muncul lot aneh yang nggak sampai 1 lot gitu, itu dulu nggak bisa diapa-apain. Nah sekarang sudah bisa disumbangin nih, dan bisa disedekain. Jadi kalau teman-teman pengen bersih-bersih foto, bisa nih outlot tadi misalkan cuma punya 36 lembar, itu bisa langsung disedekain. Nah ini fitur yang mungkin belum ada ya Bu? Karena setahu saya sedekah itu masih 1 lot ya? Minimal. Iya, 1 lot biasanya 1 lot ya, tapi kita udah bisa per lembar. Iya. Karena 1 lot itu 100 betul. lembar ya. Karena yang kemarin kan masih 1 lot ya, sekarang udah bisa outlot. Jadi terima kasih juga ini Bu, fiturnya sangat membantu nih. Apalagi kita yang kalau ada right issue, ada corporate action tiba-tiba, loh kok tiba-tiba nggak bisa dijual, masih ada sisa gitu kan, jelek-jelekin porto gitu kan. Nah nanti bisa di ini lagi. Nah kalau dari sudut pandang Ibu sendiri, 5 tahun ke depan seperti apa sih MNC ini? Apakah bakal lebih mengembangkan diri terutama untuk SOTS-nya atau bakal lebih fokus ke market yang mana? Mungkin sedikit Bu boleh diceritakan. Iya, kembali lagi ke potensi syariah ya. Saya percaya bahwa Indonesia itu pasti punya sangat besar ruang untuk syariah ini tumbuh ya. Kalau bisa dilihat ya di slide yang juga di belakang itu kita itu aktif melakukan edukasi ya, sehingga bisa dilihat nih, jangankan 5 tahun ke depan kita bicara historical. Kalau orang keuangan biasanya bicara historical ya. Pertumbuhan investor syariah kita ini selama 5 tahun belakang itu 665%. Transaksi syariahnya itu sejak diluncurkan SOTS tadi 2017 ya, itu tumbuhnya 7.028% gitu. Frekuensinya tumbuh sampai 2.790%. Jadi bahkan kita punya poin-poin di universitas di seluruh Indonesia, namanya Galeri Investasi ya, bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Tapi ada 22 poin yang khusus syariah ya, biasanya di universitas-universitas yang memang seperti Muhammadiyah gitu ya. Jadi memang spesifik. Karena memang entry-nya untuk masuk ke syariah ini kita juga turunkan Mas ke pesantren-pesantren ya. Mereka yang ada di pikiran mereka, di stigma mereka, transaksi saham itu kan tidak halal gitu ya, ada riba, ada ini, dan kita masuk dengan pendekatan bahwa ini sudah melalui approval dari Dewan Syariah Nasional. Jadi jangan ragu gitu. Room to grow-nya kalau kelihatan ke belakang aja segitu luar biasanya ya. Reksadana syariah sekarang yang ada di platform, tadi kan teman-teman bicara sekarang harus bisa beli reksadana di platform ya, di MNC Sekuritas juga bisa gitu. Jadi bukan hanya transaksi saham, tapi kita ada 31 produk reksadana syariah yang bisa dipilih. Jadi saya yakin tools-tools atau features yang ada di motion trade syariah ini maupun di sekuritas-sekuritas lain juga punya ya, itu akan memudahkan ya. Jadi kita harus sama-sama sih memang kembangkan, karena kembali lagi semua akan kembali kepada masyarakat Indonesia untuk perkembangan syariahnya gitu Mas Adi. Oke, berarti intinya cukup 1 pintu ya Bu untuk investasi ya. Oke, menarik nih teman-teman. Jadi nggak perlu lagi tadi kosem ke bank harus ngisi data, tanda tangan. Sekarang cuma download aplikasi sekuritas, sudah ada yang bisa beli beberapa produk. Ini yang menarik. Nah, oke, sebenarnya apa sih Bu yang menjadi pengembangan teknologi ini di industri keuangan bisa menjadi jalan bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan gitu. Mungkin Ibu juga ngerasain ya waktu MNC masih open account, masih manual, seberapa ribetnya. Saya termasuk juga soalnya Bu, apalagi yang syariah kan. Kita pengen buka akun syariah tapi masih ngisinya manual, terus tanda tangan kalau nggak sama kan yang bank custodian yang RDN yang satu itu kan nggak mau beda dikit Bu. Jadi agak sedikit problem gitu. Tapi di sini saya melihat Ibu melihat bahwa memanfaatkan teknologi ini sangat penting. Nah, mungkin
Boleh, Oke, ini bisa ke slide yang sebelumnya ya, yang ada reksadana syariah. Saya ngalamin Mas yang disebutin tadi ya, bahkan kalau balik lagi ke awal-awal saya ngalamin tuh waktu saya baru mulai kerja, itu saya harus ngitung lembaran saham. Waktu itu masih skrip bentuknya ya, sampai muka saya nggak kelihatan karena di depan ini tumpukan saham gitu ya. Sampai akhirnya di-convert menjadi skrip plus. Ini udah berapa beda generasi memang sama koko-koko di sini gitu ya. Tapi dulu pembukaan rekening sebelum kita ada full pembukaan rekening secara online itu 16 lembar. 16 lembar bahasa Indonesia, can you imagine ya, jadi harus isiannya banyak banget dan orang akhirnya frustrasi untuk ngisi gitu kan. Ada yang bisa buka rekening syariah tapi ternyata bank RDN-nya belum syariah, jadi nggak 100% ya. Tapi di Mensi Sekuritas kita sudah kerjasama full online syariah, jadi buka rekeningnya bisa dari handphone aja dan kerjasama dengan bank syariah juga. Ya, dan itu bisa kalau semuanya lengkap itu bisa langsung, jadi nggak pakai seperti zaman saya dulu tuh berhari-hari, karena di saham itu kan momentum ya, 1 detik aja udah beda harganya. Jadi saya juga paham kalau orang maunya cepet gitu buka rekening, kalau bisa hari ini langsung transfer, langsung good fund, langsung transaksi gitu, karena market itu cepet. Ini sementara kita ngobrol-ngobrol aja saya tadi udah transaksi sama apa gitu, kalau mau lihat udah cuan berapa atau loss berapa gitu Mas. Ini tadi sepertinya Ibu lagi ngeliatin saham batu bara yang kasih dividen gede nih. Naik apa enggak nih? Iya. Karena saham-saham itu batu bara tuh. Intip nih. Iya. Gitu. Oke Bu, sedangkan mungkin pertanyaan terakhir ya buat Ibu. Kira-kira boleh nggak Bu kasih alasan kenapa sih harus pakai SOTS, baik mungkin Muslim maupun yang non Muslim, itu kenapa sih harus pakai SOTS? Kenapa nggak? Ya udah reguler aja. Apalagi sekarang kan mungkin beberapa balik lagi ke influencer. Tadi flexing, hasil trading saham pakai margin. Hari ini untung 5 miliar gitu kan, kalau secara logika gimana itu ya, modalnya berapa gitu kan. Nah ini kembali lagi, kenapa sih Bu, kenapa harus pakai SOTS gitu? Kenapa? Karena itu khusus syariah ya, jadi sekarang saham yang ada di Bursa Efek ini kan hampir 800, tapi tidak semuanya memenuhi kaidah syariah. Misalnya ada hutang, ada ya beberapa kategorinya, sehingga saham yang syariah itu hanya 560 sekian yang bisa ditransaksikan secara syariah. Jadi otomatis kalau teman-teman buka akun syariah ya, tadi nggak bisa tuh beli saham yang non syariah, misalnya apa ya, bank misalnya itu kan nggak syariah ya, atau bir gitu ya. Jadi nggak mungkin salah beli karena hanya saham syariah yang bisa ditransaksikan. Jadi pilihannya hanya ada 566 saham syariah itu ya. Lalu nggak bisa ngutang juga Mas. Jadi di sekuritas itu bisa ada yang namanya margin ya, fasilitas yang bisa dibelikan untuk meleverage transaksi kita. Tapi kalau syariah nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kita salah input gitu ya, kita mau beli tapi uangnya nggak ada, itu muncul tuh ayat-ayatnya ya. Nah ini kalau kita ini transaksi saham kamu terhindar dari riba, harus cash basis. Nah ada ayatnya tuh yang bilang gitu ya, ini Allah menghalalkan jual beli karena riba, ada Al-Baqarahnya. Jadi orang oh ya salah gue harus belinya berdasarkan uang gue yang ada gitu. Nah short selling juga nggak bisa gitu. Jadi memang online trading syariah ini memang dipager-pagerin oleh kaidah-kaidah syariah. Jadi teman-teman nggak usah takut salah beli atau apa gitu. Oke, menarik ini. Langsung ya Bu, langsung diingatkan di aplikasi gitu. Jadi teman-teman kalau modalnya kurang nggak akan bisa beli gitu kan. Kalau misalkan teman-teman belum punya sahamnya nggak bakal bisa dijual gitu. Jadi mohon diperhatikan juga nih, short selling sama selling selling short ya, itu sedikit beda. Makanya kadang suka dibilang kok trading jangka pendek itu nggak boleh, haram gitu. Kenapa? Itu short selling nggak boleh, padahal short selling yang di sini adalah tidak memiliki barang gitu. Jadi kami itu kadang juga pertanyaan sama nih, kayak mungkin capek juga sama kayak Kosem, nanyanya itu aja gitu. Kadang kita sampai bikinin satu story, kita taruh di di highlight story supaya mereka nggak ngulang-ngulang gitu kan. Nah ini jadi kalau short selling itu memang nggak boleh, yang boleh itu trading jangka pendek. Jadi kadang ada yang nanya, scalper boleh, tapi jangan spekulasi. Bisa nggak spekulasi? Itu aja. Kalau teman-teman nggak bisa tanya sama diri sendiri nih, oh ternyata saya spekulasi, ya udah berarti itu nggak boleh gitu kan. Tapi kalau udah jam terbang tinggi gitu ya silahkan aja, karena secara fatwa di fatwa nomor 80 itu diperbolehkan untuk trading jangka pendek. Kenapa? Ada disebutkan bahwa selama kita sudah memiliki saham di portofolio, meskipun ada settlement
T+2 itu diperbolehkan. Jadi itu yang mungkin harus diperhatikan teman-teman. Jadi short selling di sini bukan tentang ini ya, trading jangka pendek ya. Jadi tiba-tiba, wah saya mau jadi scalper, tiba-tiba ada notif short selling, bukan itu gitu. Itu. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Terima kasih Mas Adi. SOTS selalu bisa mendukung kegiatan kita, dan terima kasih buat paparannya hari ini. Tetap jangan kemana-mana, kita akan cari 3 penanya. Oke? Nah, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Susi dan ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, biar adil, sesi tanya jawabnya kita berikan untuk ketiga narasumber ya, karena kita hanya punya waktu 3 pertanyaan. Jadi saya akan ambil 3 pertanyaan untuk yang ditanyakan ke masing-masing narasumber. Kalau nanti misalkan ada waktu, nggak apa-apa kita tambah dulu. Gitu. Oke, 1 dari offline dulu ya, mungkin ya. Boleh? Angkat tangan siapa yang mau kira-kira bertanya kepada narasumber pagi hari ini? 1 atau masih disiapkan? Ada door prize-nya loh katanya. Ayo, ada door prize nih. Atau mungkin Bu Susi mau menambahkan door prize untuk penanya? Boleh, yang mau nanya bisa dapat door prize. Oh tuh, langsung Bukan tuh. rekening ya, bukan rekening Demasi Sekuritas. Tuh, langsung kan, nanti langsung nih. Langsung kita tembak aja gitu kan. Ada 1? Atau kalau mungkin dari online dulu? Oh sudah ada ya? Boleh? Boleh berdiri? Dengan siapa? Dari mana? Pertanyaannya apa? Boleh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosyad. Saya dari FOSE dan saya izin bertanya kepada Kak Ronald. Gitu ya. Oke, karena tadi cukup menarik bagaimana perjalanan spiritual Kak Ronald mengenal ekonomi syariah dari prinsip-prinsipnya dulu, baru setelah itu bisa membuat tergerak untuk kemudian hijrah seperti itu. Nah, jadi ini juga saya pernah ditanya gitu oleh teman, gitu ya, apakah Indonesia ini udah menerapkan ekonomi syariah atau belum gitu ya. Tuh, nah, jadi saya tanya balik, menurut kamu ekonomi syariah itu prinsip-prinsipnya atau doktrin gitu. Nah, setelah saya pahamkan gitu ya bahwa ekonomi syariah itu ya kita mengenalnya dari prinsip-prinsipnya gitu, dan itu pun bahkan orang-orang yang non muslim dan juga di negara-negara yang mayoritas penduduknya itu non muslim seperti katakanlah di Inggris gitu, itu justru banyak yang lebih bisa menerima konsep Islamic finance gitu. Nah, sedangkan di negara kita yang mayoritas muslim itu masih banyak yang kurang percaya gitu dengan prinsip-prinsip ataupun konsep ekonomi syariah itu sendiri, termasuk dalam instrumen-instrumen finansial, salah satunya seperti instrumen investasi misalnya. Nah, itu kira-kira menurut Kak Ronald apa ya penyebabnya seperti itu? Terima kasih banyak. Mungkin langsung dijawab saja. Baik, tadi karena saya dipanggil Kak, saya panggilnya Dek. Baik, tadi ini ada titipan pertanyaan, saya pikir cukup menarik ya. Kenapa seolah-olah kok syariah itu tadi ya belum diterima cukup baik, masih banyak yang belum paham, bahkan yang muslim pun belum menerapkan. Saya pikir ini masalah proses ya, literasi juga. Karena kan kita banyak kan memang lahirnya sebagai muslim. Namun sayangnya mungkin tadi exposure ekonomi syariah itu masih kecil. Teman-teman yang di konvensional itu sudah punya kapital yang cukup buat ke masyarakat, memberikan edukasi, pengetahuan dan sebagainya. Jadi masyarakat lebih paham yang konvensional daripada yang syariah. Bahkan teman-teman maaf ya di perbankan syariah aja pun kalau saya lihat akad-akadnya itu masih menggunakan kadang ada kata bunga gitu. Ya pinjaman boleh. Tapi tadi kalau di syariah kan pinjaman itu tidak boleh ada lebihnya. Kalau pembiayaan boleh ada lebihnya karena ada resiko yang dibagi juga. Nah, saya juga pelan-pelan ingin adik-adik kayak di FOSE ya. Saya pikir ini tentara. Teman-teman FOSE itu tentara yang sudah proven ya. Mereka punya giro, teman-teman punya giro bahwa ingin mendorong ekonomi syariah. Kata syariah itu buat saya lebih inklusif daripada Islamic finance. Ya, kalau bicara Islamic finance kayaknya buat muslim doang. Tapi kalau bicara syariah finance itu adalah untuk semua. Makanya kami namanya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, bukan Asosiasi Fintech Islamik.
Indonesia. Walaupun benar di beberapa negara itu dipakai Islamic fintech. Nah, ini bagian proses kecil-kecil tadi nih, membangun momentum sedikit demi sedikit agar orang lebih menerima. Memang panjang prosesnya, karena tadi kita bicara tadi bahasa-bahasa yang mungkin disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, mungkin tuh kadang-kadang sulit dicerna. Jadi perlu orang-orang yang menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu ya. Makanya teman-teman kita belajar sama-sama nih, menggunakan terminologi-terminologi, jargon-jargon yang lebih mudah dipahami. Bukan hanya sebagai muslim saja ya, tapi yang non-muslim juga. Ya ini proses ya, kita enjoy aja. Sekarang yang penting ada teknologinya, kita bikin konten, ya kan, kita bikin edukasi, supaya orang makin lama makin mengerti. Saya pikir nanti teman-teman FOSE juga sudah sering bantu kami di asosiasi. Banyak teman-teman FOSE yang sudah gabung di magang kami ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi. Dari Rasyad, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ini cukup, tepuk tangan ya sekali lagi, boleh? Ya, oke. Ini cukup sangat menjawab ya. Gimana Mas, menjawab? Oke. Ini juga PR tadi Mas, gimana caranya supaya belajar syariah itu nggak terlalu kaku gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan saya dulu ketika mencoba untuk merubah wajah Instagramnya kami. Jadi kalau kita baca fatwa, kita bicara tentang Quran, kita bicara tentang ayat, agak susah ini masuk ke teman-teman yang memang notabene mau belajar syariah aja udah harus susah nih gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita pakai terminologi yang tadi. Ya udah karena sekarang lagi masanya film-film Korea tentang investasi ya kita masuk dari situ. Tapi kita bumbuin syariah seperti apa. Nah itu dampaknya lebih besar dibanding kita harus bicara tentang wah saham itu riba. Muslim itu nggak boleh begini, transaksi saham itu harus begini. Nah ini agak berat itu. Jadi mungkin masuk tadi ya, kita harus pakai terminologi yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Karena sekarang juga pengennya simple gitu kan. Belajar ya pokoknya tadi cuan balik lagi gitu kan. Pokoknya yang penting cuan nggak. Kalau nggak cuan ya nggak usah belajar gitu. Oke, terima kasih Koronal untuk jawabannya. Nah pertanyaan selanjutnya untuk Bu Susi Meilina. Dari Dwi Putrawang, ya pertanyaan online. Nah ini mungkin boleh dijawab ya Bu, tips and trik dari Ibu menghindari FOMO dan greedy. Bisakah beli ETF di MNC Sekuritas? Nah langsung nih. FOMO ya. FOMO. Ya ini memang lagi penyakitnya anak-anak muda ya sekarang ya. Apalagi ketika COVID itu kita mengalami kenaikan dari investor retail yang luar biasa ya. Kalau yang industri lain itu pada tiarap pada saat COVID, kita justru naiknya luar biasa ya. Jadi memang ketika itu kaum rebahan ini gitu ya pada di rumah dan takut kehilangan, waktu itu bersamaan juga dengan kripto ramenya ya. Jadi untuk menghindarin FOMO ini tentunya adik-adik ini harus paham dulu apa yang mau dibeli ya, jangan beli kucing dalam karung. Kalau saran saya adalah ketika adik-adik menjadi nasabah dari satu sekuritas, itu ikutin Instagramnya. Biasanya setiap pagi kami di MNC Sekuritas tuh 8.30 tuh langsung tim risetnya tuh on Pak. Jadi cerita mengenai Nasdaq tutupnya gimana semalam di Amerika, lalu efeknya apa secara global dan bagaimana di Indonesia hari ini tradingnya seperti apa. Jadi ikutin, dengerin ya arahannya dari sekuritas. Saya selalu bilang nih kalau adik-adik yang investor saham ini pasti keren. Kenapa? Karena mereka akan baca laporan keuangan, harusnya laporan keuangan saham yang dibeli. Lalu dia ngikutin beritanya, misalnya saham batu bara tadi lagi turun, kenapa turunnya? Tapi kok dia bagi dividennya gede ya, karena tahun lalu ini segala macam. Jadi update gitu, jadi ketika ketemu calon mertua nggak malu-maluin. Ketika ditanya kamu kerja apa, padahal belum kerja. Saya investor saham Mbak, saya yang punya Telkom, saya yang punya Bank BRI, kan bisa ngomong gitu walaupun punya satu lot ya. Jadi sekali lagi sarannya ikutin, dengerin berita dari sekuritasnya, itu ada kok update-nya, ada WhatsApp grupnya, ada juga Instagramnya, dan akan lebih bagus lagi kalau masuk ke komunitas. Ya, karena komunitas ini mengarahkan ke jalan yang benar, bukan jalan yang sesat ya. Greedy, ya pasti tadi teman-teman juga udah bicara, kita harus tahu batasnya, kemampuan kita jangan ikut-ikutan. Kalau ETF saat ini sedang dikembangkan oleh tim IT kami, saat ini belum tapi rencananya segera, gitu Mas Adi. Oke, terima kasih. Intinya jangan ikut-ikutan, jangan FOMO ya Bu, gitu. Pokoknya nggak mau kalah sama grup VIP ya Bu, live-nya ya. Jadi teman-teman jangan cuma lihat live grup yang suka ngepom-pom saham ya, itu kalau syariah nggak boleh itu, jadi harus hati-hati.
follow sekuritas. Itu sekarang sekuritas itu berlomba-lomba loh. Jam 8 itu kadang ada yang setengah 8 udah standby, udah live duluan nih siapa gitu kan. Karena kalau live-nya barengan ya nontonnya bingung gitu kan. Jadi sering-sering lihat insight-nya dari teman-teman analis di sekuritas supaya apa? Gorornya hilang, spekulasinya hilang, karena itu salah satu syarat dari transaksi syariah. Jadi kalau saham gorengan ya udahlah biarin aja, karena itu memang udah hukum alam di market gitu ya. Kita nggak bisa menahan itu, tapi kita tahu bahwa kalau ketika kita transaksi di saham-saham yang kita tidak ketahui sahamnya, kayak tadi beli kucing dalam karung, ya jangan dilakukan karena spekulasinya lebih tinggi dan ujungnya kita jadi nggak syariah. Cirinya gampang, teman-teman beli sahamnya deg-degan itu biasanya silakan tanya, duh syariah nggak ya, syariah nggak? Itu biasanya gitu. Oke, terima kasih Ibu Susi pertanyaannya, dan terakhir untuk Kosem nih, dari Arif Budianto. Ini pertanyaan dari teman-teman online ya. Izin bertanya, dalam 1 tahun bagaimana cara mengelola portofolio instrumen investasi seperti reksadana dan saham syariah? Cara diversifikasinya seperti apa yang Kosem lakukan untuk berinvestasi di instrumen tersebut? Mungkin langsung kok. Oke, jadi kita harus tahu dulu, tadi yang Bu Susi bilang, kita harus tahu dulu investasinya untuk apa. Kalau dari pertanyaan ini aku coba pahami ya, mungkin terbatas ya karena dari tulisan aja. Sebenarnya kenapa dulu nih? Kenapa dalam 1 tahun sudah harus ada hasil, tapi yang dipilih adalah instrumen saham sendiri gitu ya? Mungkin ini lebih cara ngelolanya dalam setahun itu gimana, terus kemudian nanti cara ngelola portofolionya kayak misalkan, wah ini reksadana ini nggak nguntungin, harus jual dulu pindah ke produk lain, atau saham ini nggak untung, terus beli lain itu. Jadi gimana cara mengelolanya itu? Betul. Oke. Thank you Mas Ari. Jadi kalau buat kami, karena kami strateginya memang indexing gitu ya, lebih ke passive investing, benar-benar merem sih, benar-benar merem. Dan sekali lagi ini bukan rekomendasi ya, silahkan do your own research dan cari tahu gaya investasi apa yang cocok dengan teman-teman. Kalau saya dan istri, karena pola keuangannya itu gajian, jadi uang masuk sebulan sekali. Dari uang yang masuk sebulan sekali itu kami budgetkan, ini yang segini untuk kebutuhan sehari-hari, segini untuk cicilan, dan sekian persen untuk diinvestasikan. Nah yang diinvestasikan itu kami cenderung ambil posisi ya udah, mau market mau sedang turun, sedang naik, kami akan tetap investing di index fund, mutual fund yang memonitor indeks IHSG. Gitu. Jadi kami naik dan turun bersama IHSG basically gitu ya. Kalau sedang turun ya turun, sedang naik ya naik saja. Keuntungannya melakukan pola investasi seperti ini adalah kita tidak perlu bersih-bersih sebenarnya. Karena index fund yang mutual index fund itu bersih-bersih sendiri. Misalkan kita ambil top 30 atau top 45, LQ45 atau indeks 30, mereka akan bersih-bersih sendiri ketika ada perusahaan yang keluar dari indeks tersebut atau ada perusahaan baru yang akan masuk ke situ. Ini jawabannya mungkin agak teknis ya, tapi ya basically buat kami percaya untuk kami berdua yang karyawan dan sama-sama nggak terlalu punya banyak waktu untuk analisa saham satu-satu, indexing ini cukup nyaman. Karena kami tidak perlu, tidak selalu punya waktu untuk memonitor market, tapi kami ingin punya exposure juga ke market, jadi lewat indexing ini, seperti itu. Kalau untuk pengelolaan bulanannya, ya penting juga buat kita untuk tahu uang ini mau dipakai kapan, si saham ini mau dipakai kapan, sehingga terhadap fluktuasi market itu kita bisa lebih santai, kita bisa lebih tenang, karena kita tahu, oh oke, market sedang drop, justru ini kesempatan nih untuk kita nambah gitu, bukan kita takut jual, terus malah membukukan kerugian gitu ya. Justru ketika market sedang turun, tapi kita tahu ini uangnya saya pakainya 15 tahun lagi kok buat anak saya kuliah. Ya udah, ketika market turun kita senang karena diskon. Kita beli lagi lebih banyak gitu. Itu sih Mas. Oke, berarti mungkin lebih compounding ya. Iya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya pertanyaan untuk teman-teman di Zoom. Tapi sayang sekali waktunya kita sudah habis. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanya nih sebenarnya ke narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini, karena keterbatasan waktu, jadi ya ditunda dulu pertanyaannya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. Yang nanya boleh dicatat namanya nggak? Oh iya, karena boleh. Saya mau kasih pembukaan. Boleh, nanti yang dicatat bisa langsung ke booth-nya MNC ya, buat klaim hadiahnya. Yang online? Oh, yang online nanti bisa, dari panitia Bu. Panitia ya? Iya, dari panitia. Oke.
sekali lagi terima kasih buat Bu Susi, Koronal, Kosem, mudah-mudahan selalu menjadi inspirator untuk para investor kita di masyarakat Indonesia dan semoga terus mendukung keuangan syariah supaya literasi kita terus meningkat. Oke, terima kasih sekali lagi buat para hadirin yang ada di Efek Sudirman dan juga para peserta yang ada di virtual. Boleh langsung mampir ke booth-nya ya. Kalau di sini bisa langsung datang ke samping. Nah, ini ada booth semua SOTS. Jadi tenang aja, langsung dibukain SOTS-nya nanti. Terus kemudian untuk yang di platform SIW boleh langsung menuju ke booth-booth yang sudah ada di anggota bursa. Jadi diklik menu di anggota bursa, teman-teman bisa langsung pilih mau buka sekuritas apa gitu ya. Jadi manfaatkan, biasanya ada promo-promo nih gitu. Oke, sahabat IDX Islamik, terima kasih banyak sudah menyimak acara ini. Panitia akan memberikan door prize bagi penanya terbaik. Jadi jangan lupa tadi ya. Dan saya Adi Nugraha mewakili IDX Islamik, mohon undur diri. Maju terus pasar modal Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan buat para narasumber yang sangat hebat ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Mas Adi. Beri tepuk tangan sekali lagi Boleh kita untuk berikan sesi tepuk talk show tangan kita sekali yang lagi. menarik ini. Tentunya, pastinya udah pada nggak sabar ya. Pasti Betul banyak sekali. yang mau foto bareng sama Ko Samuel. Iya. Sabar. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Mas Ronald. Mas Samuel, terima kasih. Baik. Dan dengan ini maka talk show Navigating the Evolving Technology in Islamic Investment telah selesai. Betul sekali. Jangan lupa